Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran virtual kita, mata pelajaran Pendidikan Al-Islam kelas 3. Kali ini kita akan membahas tentang bab 4, yaitu ibadah. Tema yang akan kita bahas yaitu puasa Ramadan. Baik, untuk kompetensi dasar dan indikator pembelajaran dalam materi ini adalah KD-nya, yaitu menjalankan ibadah puasa Ramadan sebagai perintah agama Islam dan mengetahui tata cara menjalankan puasa Ramadan. Kemudian indikatornya ada 4. Yang pertama menyebutkan pengertian puasa Ramadan, yang kedua menunjukkan dalil, yang ketiga menentukan ketentuan puasa Ramadan, dan yang keempat menyebutkan tata cara menjalankan ibadah puasa Ramadan. Baik anak-anak, materi yang pertama yaitu tentang arti puasa Ramadan. Puasa Ramadan artinya suatu amalan ibadah puasa yang dilakukan dalam bulan Ramadan. Puasa dalam bahasa Arab berasal dari kata saum atau siam, artinya menahan diri dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah, puasa artinya menahan diri dari makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian puasa. Kalian pahami dan cermati kata per kata, kalimat per kalimat. Kemudian yang kedua, dalil puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ingat, dalil puasa Ramadan adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian yang ketiga, ketentuan puasa Ramadan. Syarat wajib puasa Ramadan. Perhatikan. Yang pertama, orang yang beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, dan yang keempat kuat menjalankan ibadah puasa. Itu 4 syarat wajib puasa Ramadan. Kemudian rukun puasa Ramadan ada 2. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari fajar shadiq hingga terbenam matahari. Selanjutnya, syarat sah puasa Ramadan ada 5. Yang pertama beragama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga tamyiz, yaitu dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Yang keempat adalah suci dari haid dan nifas bagi wanita. Yang terakhir, yang kelima, berpuasa tidak pada waktu yang dilarang, misalnya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan. 1. Muntah dengan sengaja. 2. Haid dan melahirkan bagi wanita. 3. Hilang akal walau sebentar. 4. Murtad atau keluar dari agama Islam. Itu yang membatalkan puasa Ramadan kita. Yang selanjutnya, amalan yang dianjurkan selama bulan Ramadan. Pertama, mengerjakan qiyamul lail. Biasanya kita mengerjakan sholat tarawih 11 rakaat. Beriktikaf. Iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid untuk zikir dan mengingat Allah. Biasanya kita laksanakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang ketiga, memperbanyak sedekah, membaca dan mempelajari Al-Quran. Yang keempat, mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan berpuasa. Yang kelima, berdoa ketika hendak berbuka puasa. Itu amalan yang dianjurkan ketika bulan Ramadan. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang merusak pahala puasa kita. Perhatikan Pak J ya.
Yang merusak pahala puasa kita ada dua: berkata atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya berbohong, memfitnah, menipu, berkata kotor, mencaci maki, berkelahi, perbuatan tercela, dan menurut Islam. Berkumur dan istinsyak secara berlebihan. Istinsyak artinya menghisap air melalui hidung ketika berwudu. Nah, ketika kalian berwudu terus haus ketika puasa, malah wudunya berkumur dan menghisap air melalui hidung, malah berlebihan, itu nggak boleh, merusak pahala puasa. Kemudian perhatikan orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Yang pertama, perhatikan, wajib mengganti di waktu yang lain. 1. Orang yang sakit biasa di bulan Ramadan. Yang kedua, musyafir, orang yang sedang berpergian. Yang ketiga, wanita yang sedang haid atau nifas. Itu boleh tidak berpuasa, tapi wajib mengganti di waktu yang lain. Sedangkan yang kedua, wajib menggantinya dengan membayar fidyah. Fidyah yaitu memberi makan seorang miskin untuk setiap puasa yang ditinggalkan. 1. Orang yang sudah tua atau karena sakit menahun, sudah lama sakitnya nggak sembuh-sembuh. Yang kedua, wanita yang hamil dan menyusui, itu boleh tidak berpuasa, dan tapi wajib menggantinya dengan membayar fidyah. Kemudian hikmah atau manfaat puasa Ramadan. Yang pertama, dicintai oleh Allah dan akan diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, mendapatkan pahala yang tak terhitung jumlahnya. Dan yang ketiga, melatih diri untuk selalu jujur, sabar, dan saling menyayangi sesama. Yang keempat, menyehatkan jasmani dan rohani orang yang berpuasa. Nah, sekarang kalian sudah paham tentang puasa Ramadan, pahami teorinya. Nanti mudah-mudahan kita bisa praktekkan di puasa Ramadan yang akan datang. Mungkin itu yang bisa Pak J sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mudah-mudahan kalian bisa mengamalkan ilmu yang sudah kalian pelajari pada bab ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.